Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama program GBD Filament Dimas Menyapa. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Di situ firman Tuhan katakan, Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ayo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Akon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam pasal yang ke-6 berbicara tentang seorang Daud dan bangsa Israel yang memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Dan dalam pasal yang ke-6 ini ada suatu peristiwa yang terjadi. Dalam ayat yang ke-4 sampai yang ke-7, di situ berbicara tentang seorang Musa, bagaimana dia melakukan suatu kebaikan, bagaimana dia berinisiatif untuk memegang tabut Allah karena lembu-lembu yang akan tergelincir. Dalam ayat yang ke-6 di situ menjelaskan bagaimana Usa memegang tabut Allah karena lembu-lembu tergelincir. Tetapi dalam ayat yang ke-7 di situ firman Tuhan katakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Apa yang dilakukan Usa? Kesalahan apa yang dilakukan Usa sehingga firman Tuhan katakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa? Kesalahan apa yang dilakukan Usa? Bahkan firman Tuhan katakan, Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Berarti karena kesalahan Usa sehingga Tuhan membunuh Usa. Dan menjadi pertanyaannya, kesalahan apa yang dilakukan Usa? Padahal kita sudah melihat suatu kebaikan yang Usa lakukan. Dia memegang tabut Allah agar tidak terjatuh karena lembu-lembu tergelincir. Tetapi kenapa murka Tuhan bangkit terhadap Usa? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca sejarah, ternyata tabut Allah hanya orang-orang yang dipilih Tuhan yang bisa memegang tabut Allah. Hanya suku Lewi dan imam-imam besar pada saat itu yang bisa memegang tabut Allah. Yang bisa memegang tabut Allah tidak ada orang-orang sembarangan, hanya orang-orang yang dipilih Tuhan. Ternyata yang dilakukan seorang Usa belum tentu benar di mata Allah. Dia melakukan suatu kebaikan dengan memegang tabut Allah karena dia melihat lembu-lembu yang tergelincir. Dia berinisiatif memegang tabut Allah agar tidak terjatuh. Tetapi yang dilakukannya belum tentu benar di mata Allah karena dia melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ternyata dalam kehidupan kita juga akan seperti ini. Ketika kita melanggar suatu firman Tuhan, memang benar kita melakukan suatu kebaikan, tetapi kebaikan yang kita lakukan ternyata ada juga yang tidak benar di mata Allah. Terkadang di dalam kehidupan kita melakukan suatu kebohongan, melakukan suatu dosa agar dalam lingkungan kita, agar sekitar kita terlihat baik-baik saja. Kita melakukan suatu kesalahan agar kita tidak mendapatkan suatu masalah, tetapi belum tentu benar di mata Allah. Begitu juga Usa lakukan. Usa melakukan suatu kebaikan, Usa melakukan suatu hal yang baik secara pemandangan manusia, tetapi dalam pemandangan Tuhan belum tentu benar, karena dia melanggar firman Tuhan, karena dia melanggar apa yang sudah difirmankan Allah. Begitu juga dalam kehidupan kita, mengajarkan bagaimana kita harus tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan kompromi dengan hal-hal yang kecil. Jangan kompromi dengan dosa-dosa yang terlihat biasa-biasa saja. Jangan kompromi dengan hal-hal yang hanya bisa membuat orang sekitar kita senang atau tidak terjadi suatu masalah, tetapi kita tahu adalah suatu kesalahan. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bagaimana harus melakukan suatu kebenaran firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan suatu kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Yang Usa lakukan sudah benar, sudah betul, sudah baik, tetapi tidak benar dalam pemandangan Tuhan. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, jangan kompromi dengan hal-hal kecil. Ketika kita mulai kompromi dengan hal-hal kecil, maka kesalahan yang besar sudah menunggu kita. Kesalahan yang kecil yang kita kumpul-kumpul pada akhirnya akan berdampak lebih besar
Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus melakukan kebenaran firman-Mu dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mengajarkan kami pada pagi hari ini untuk tidak kompromi dengan hal yang kecil. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk tetap melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang tetap terus ada dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau di sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai kehidupan kami, kemanapun kami pergi. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai. Dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, roh maut, kecelakaan kami, tolak kami terking dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan yang menyertai keluarga kami, Engkau berkati Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan yang besar pada Tuhan terus menjadi milik bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.